Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau hari ini kita ada di bait Allah, semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Dia yang memagari kita dengan anugerah, kemuliaan dan berkat Tuhan, sehingga kita diberi kesempatan kembali untuk menghampiri Tuhan, bersekutu, berdoa, beribadah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi kami menyadari secara penuh bahwa Tuhanlah yang melakukannya semuanya bagi kami. Baik ketika kami celik mata kami, bahkan ketika terpejam, Allah tetap ada bersama dengan kami. Tuhan pimpin ibadah perdana kami, ibadah yang disertai dengan protokol kesehatan, bahkan disertai dengan kuasa Allah, karena sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus, di mana kami mengingat pengorbanan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala roh yang bukan milik Tuhan dan nasir jahat, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar, dan yang ada, damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kemenangan Allah, pengharapan Allah, penghiburan sorgawi, turun di tengah-tengah kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, urapan-Mu turun bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini. Bagi hamba-Mu yang menyuarakan suara kebenaran, pakai setiap kami dalam genggaman tangan-Mu, sehingga hanya nama Tuhan yang kami besarkan, hanya nama Allah Yesus Tuhan yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Kami puja selama-lamanya sebab Kau layak. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tatamu. Kami membuka hati bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Penuhi tatamu selamanya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, tinggikan Dia. Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Mari berdiri Tuhan, berdiri di tengah kami, tinggikan nama-Mu, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Pandang Dia Allah kita, Raja penuhi tatamu. Haleluya. Amin. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah, sembah dan puji. Amin. Pagi ini kami berkumpul untuk menyembah Tuhan. Pagi ini kami berkumpul untuk memuji nama-Mu. Amin.
Haleluya. Yesus Tuhan Haleluya. Dengan lembut sembah. Oh, sembah dan puji penuhi taat. Kami haus hadirat-Mu hari ini. Kami lapar firman-Mu hari ini. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi taat-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi dengan lembut sembah. Haleluya. Sembah dan puji penuhi taat. Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji penuhi taat-Mu. Sembah dan puji penuhi taat-Mu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi sembah. Sembah dan puji penuhi taat. Kau ada di depan kami. Sembah dan puji penuhi taat-Mu. Sembah dan puji penuhi taat-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah, sembah, sembah. Sembah dan puji penuhi taat. Kau raja segala raja Tuhan. Sembah dan puji penuhi taat. Haleluya. Sembah dan puji penuhi taat. Yesus Tuhan ada. Sembah, sembah, sembah. Sembah dan puji penuhi taat. Hadir Tuhan. Sembah dan puji penuhi taat. Layakkan kami. Haleluya. Amin. Penuhi taat-Mu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Dia Raja, Dia Allah, Dia Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu, buat segala pertolongan yang Kau nyatakan. Haleluya. Kami sanjung nama-Mu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Jama-jama-jama-jamalah kami Tuhan. Lawak-lawak-lawak-lawaklah kami Tuhan. Hosana. Berkaryawan. Berkatalah tercurah bagi umat-Mu. Berkatalah hadir bagi setiap kami. Orang yang percaya kepada-Mu. Selamanya pujian bagi-Mu. Selamanya penyembahan bagi-Mu. Raja yang kekal, Allah yang perkasa. Hosana. Haleluya. Rasakan hadiratnya hadir.
Rasakan kasih-Nya melawat. Bersekutu dengan Dia, berjumpa dengan Dia. Yesus Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Dia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam lembah kekelaman. Alkitab berkata, bukan manusia yang berkata, tapi firman Allah yang hidup itu. Gada dan tongkat menyertai kita kemanapun kita pergi. Terima kasih Tuhan. Kau bukan hanya baik, tetapi Engkau sungguh baik dan selalu baik bagi orang yang berharap, berlindung, dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Tidak ada kata-kata yang dapat kami berikan selain kata hati kami. Kami persembahkan kepada kata jiwa kami persembahkan kepadamu. Bahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau kota benteng kami, Kau perisai kami, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Syukur Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kurang Kau cukupkan Tuhan. Agar kami tetap lekat bersama dengan Tuhan. Agar kami tetap dekat bersama dengan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Syukur, sebentar kami mau diberi makanan rohani. Selama beberapa bulan ini kami mungkin tidak beribadah secara langsung, tapi hari ini Tuhan beri kesempatan yang terbaik bagi kami. Duduk diam untuk mengunyah roti kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih, urapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Siapkan hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan sempurna mengalir. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Bapa baik. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini selamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sama-sama curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini bagi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita sama-sama berdiri. Kita menghadap kepada Allah kita yang heran dan ajaib, yang sudah menolong kita dan akan terus menolong kepada kita, termasuk ketika kita mendengarkan firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berhimpun memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam gedung gereja yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, cukup sekian lamanya kami ibadah di rumah Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami berada, Engkau ada di dalamnya. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Termasuk pada pagi hari ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Urapan-Mu Engkau curahkan kepada kami semua, termasuk kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Supaya Tuhan, bukan konsep pikiran manusia yang kami dengar, tetapi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, itulah yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, memimpin pemberitaan firman-Mu dari awal sampai penghabisan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya pikir kita pagi hari ini merupakan untuk yang pertama kalinya ibadah pakai masker. Rasanya memang kurang nyaman, tapi apa boleh buat. Karena memang negara kita sedang berada di dalam kondisi seperti ini. Bukan saja negara kita, tetapi semua negara di seluruh dunia sudah sedang mengalami hal seperti ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang patuh kepada pemerintahnya, maka kita pun melakukan hal seperti ini. Tetapi ini tentu saja tidak akan membuat kita kehilangan berkat Allah. Karena dalam kondisi apapun juga, situasi apapun juga, Allah tetap memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siang hari ini kita mau mendengarkan firman dengan judul Tenang Seperti Musa. Ini adalah judul firman Tuhan. Tenang seperti Musa. Ya, sebagai ayat pembuka atau merupakan dasar kita untuk belajar dari firman Tuhan, kita akan buka di dalam 1 Petrus bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab.
Silahkan melihat dari tayangan yang ada di atas ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, melalui 1 Petrus 4 ayat 7 ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya? Kalau kita bicara mengenai kesudahan, itu berarti kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak lama lagi akan berakhir. Artinya seperti itu. Apa yang akan berakhir? Kehidupan kita akan berakhir. Apa yang akan berakhir? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berakhir. Termasuk dunia ini juga akan berakhir. Saudara, sebab itu karena waktunya sudah dekat, sudah singkat, kata firman Tuhan, Tuhan minta supaya saudara dan saya menguasai diri. Kenapa kita harus menguasai diri? Firman Tuhan katakan supaya kita bisa tenang. Orang yang tidak menguasai dirinya tidak akan bisa tenang. Situasi ribut di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita kebawa ribut. Akhirnya kita kebawa tidak tenang. Hidup penuh kegalauan. Hidup penuh ketakutan, hidup penuh kebingungan. Tetapi saudara, kalau kita bisa menguasai diri sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, maka kita bisa tenang. Kenapa? Saudara dan saya diminta oleh Tuhan tenang. Karena melalui ketenangan, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, hati kita tenang, kita bisa berdoa, kata firman. Kenapa? Berdoa ini penting di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena hanya melalui doalah Tuhan akan menjawab kebutuhan kita. Hanya melalui doalah Tuhan menyatakan pertolongannya. Hanya melalui doalah Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran. Perjanjian Lama. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita tidak baca satu perikut ini karena memang waktu kita sesuai dengan yang diatur oleh BPH GBI maupun oleh pemerintah hanya bisa berlangsung ibadah 1 jam. Jadi kita akan memakan waktu yang sebaik-baiknya. Keluaran 14 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari negeri Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang tadi kita baca adalah merupakan rangkaian peristiwa yang dialami oleh orang Mesir. Bagaimana mereka ketika berada di negeri Mesir, mereka diperlakukan dengan kasar, diperlakukan sebagai budak dan lain sebagainya. Saudara, di dalam situasi yang seperti itu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mendengar doa mereka. Tuhan akhirnya memilih Musa, mengirim Musa kepada Firaun untuk menjadi orang yang akan membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Dan kita mengerti bahwa dengan setelah terjadinya kutuk yang ke-10, yaitu semua yang berbau sulung,
anak sulung dari apapun juga termasuk hewan itu mati, barulah orang Mesir mengizinkan, Firaun mengizinkan umat Israel keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kelihatannya apa yang terjadi kepada bangsa ini belum berakhir. Karena ketika mereka keluar dengan sukacita, ketika mereka keluar dengan gembira, saudara, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang menakutkan mereka. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah debu di sebelah sana begitu berterbangan. Saudara, tentu ini menimbulkan curiga. Kenapa? Debu itu menunjukkan ada sesuatu yang bergerak di atas pasir. Dan ketika mereka coba meneliti dengan sungguh-sungguh, mereka melihat ada tentara Firaun yang mengejar mereka. Saudara, ini membuat mereka panik, membuat mereka takut. Debunya makin lama makin mendekat dengan mereka. Oh, mereka boleh berteriak-teriak, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari negeri Mesir? Apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus mati di padang pasir? Musa, kami sudah enak-enak kerja di Mesir, sekarang kami harus mati di padang pasir. Saudara, itu yang terjadi pada orang Israel. Nah, di dalam keadaan terjepit ini, mereka menyatakan ketakutan mereka dengan sangat luar biasa. Mereka mengeluh dan marah kepada Musa karena Musa telah membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Bahkan mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Kalau tadi kita baca di dalam ayat yang ke-12 dikatakan sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Apakah betul mereka itu lebih baik kerja di orang Mesir? Ternyata tidak. Karena mereka diperlakukan sebagai budak. Mereka berteriak-teriak pada saat itu. Tetapi saudara, karena di dalam ketakutan inilah akhirnya mereka seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau tanya kepada saya dan saudara semua. Ketika kita di dalam keadaan terjepit seperti ini, ketika di dalam situasi yang tidak mengenekkan keadaan kita, ketika kita di dalam situasi yang membawa kita kepada keadaan terpuruk, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa menolong kepada kita, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi bagi kita. Apa yang kita lakukan? Saudara, tidak sedikit orang Kristen, dikala mereka menghadapi seperti ini, mereka mulai berteriak-teriak seperti orang Mesir. Mereka hidup di dalam tengah ketakutan. Mereka berkata, kenapa Tuhan ini harus terjadi di dalam hidupku? Tidak bisa disangkal. Situasi akhir-akhir ini membuat kita sulit semua. Tidak bisa disangkal. Saudara yang dalam Tuhan, bisnis rusak. Kemarin saya membaca di satu WA bahwa perusahaan-perusahaan besar di dunia yang tadinya tidak pernah berpikir bahwa perusahaan itu akan bisa bangkrut, tapi ternyata bangkrut. Sekian banyak karyawannya, sekian juta karyawannya di seluruh dunia terpaksa harus di PHK. Saudara, memang situasinya sedang tidak baik. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan tidak lalukan COVID-19 ini? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Apakah Tuhan masih berkuasa atau tidak? Saya buka di dalam WA yang mengirim kepada saya, ada yang bertanya seperti itu. Dia rekam kata-katanya, kenapa? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Kenapa? Halo, mana pendeta-pendeta yang sering KKR di lapangan? Oh, dalam nama Yesus usirlah COVID ini. Karena ini menyulitkan bisnisku, menyulitkan pekerjaanku. Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Manusia berusaha untuk mendapatkan obat melawan COVID-19 sampai sekarang tidak ada. Semuanya serba katanya. Katanya sudah ada, katanya sudah ada, katanya sudah ada. Semuanya seperti itu. Dan pemerintah kita mengatakan paling cepat akhir tahun ini baru kita bisa mendapat vaksin untuk melawan COVID-19. Saudara jangan takut. Walaupun pemerintah kita mengatakan seperti itu, kita tidak perlu takut.
Mungkin kita tidak takut kepada penyakitnya, tetapi kita takut kepada dampaknya. Ya, ini bisa merusakkan bisnis kita, bisa merusakkan usaha kita, bisa merusakkan kesenangan kita. Tetapi ingatlah, segala sesuatunya Tuhan memberikan yang terbaik buat orang yang percaya. Di dalam peristiwa itu, Tuhan mau menunjukkan kepada orang percaya bahwa dia lebih berkuasa daripada manusia. Dia lebih berkuasa dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Orang mengaitkan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan peristiwa akhir zaman yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau datang. Silakan. Orang mengaitkan dengan adanya yang namanya si Dajjal Antikristus yang sudah muncul di dalam dunia ini. Silakan. Yang penting kita tidak terpengaruh. Yang penting kita tetap percaya kepada Yesus. Yang penting kita tetap setia kepada Yesus. Yang penting kita tetap beribadah kepadanya. Itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu Tuhan mau kita seperti Musa. Nah pertanyaannya adalah saudara, kenapa umat Israel panik dan ketakutan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena umat Israel tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka hanya mengenal Tuhan pada waktu itu Allahnya Musa melalui Musa. Dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini, mujizat ini dan lain sebagainya. Mereka hanya mengenal terbatas seperti itu. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berpikir mana Tuhannya Musa, mana Tuhannya Musa yang menolong kita katanya seperti itu. Ternyata tidak ada. Saudara yang ke dalam Tuhan, sehingga di dalam pemikiran mereka berpikir bahwa Tuhannya Musa itu terbatas kekuasaannya. Tuhannya Musa itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kekuasaannya itu terbatas. Kalau kekuasaannya terbatas, buat apa kita percaya kepadanya? Lebih baik kembali ke Mesir, hidup seperti yang lama dulu. Orang Israel berpikir seperti itu. Di dalam kehidupan kita, yang katanya kita adalah orang yang percaya, yang katanya kita adalah orang yang memuji Tuhan, yang katanya kita adalah orang Kristen. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, bisa terjadi seperti apa yang terjadi pada orang Mesir. Kita ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Kita ingin kembali kepada cara hidup kita yang lama. Kita ingin kembali seperti orang-orang dunia yang lain. Saudara yang dalam Tuhan, tentu tidak seperti itu. Saudara seolah-olah tidak ada harapan lagi. Saudara yang dalam Tuhan, tidak benar bahwa Allahnya Musa itu tidak berkuasa. Tidak benar bahwa Allahnya Musa itu terbatas kekuasaannya. Kenapa? Karena memang dia Allah yang maha kuasa. Maha kuasa artinya kuasanya itu besar. Tidak ada batasnya sehingga disebut maha. Kalau tidak ada batasnya artinya kapanpun juga dia berkuasa melakukan segala sesuatu, tetapi dia melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Dia melakukannya sesuai dengan rencananya, rencana Tuhan. Saudara, sebab itu kita sebagai orang yang percaya, tetap percayalah kepada Tuhan. Sebagai orang yang katanya menyembah kepada Yesus, tetap percayalah kepada Yesus. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kita melihat ketika di dalam situasi seperti itu, apakah Musa ikut panik sebagai pemimpin? Kalau Musa ikut panik, waduh gawat. Apapun yang terjadi, yang namanya pemimpin tidak boleh panik. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, yang namanya gembala tidak boleh panik. Apapun yang terjadi, yang namanya kepala rumah tangga sebagai pemimpin di dalam rumah tangga tidak boleh panik. Saudara, kalau yang namanya kepala panik, habis, hancur orang-orang yang dipimpinnya. Saudara, sebab itu kita harus menjadi seperti Musa, tetap tenang. Kenapa bisa tenang? Mengenal siapa Allahnya. Kenapa bisa tenang? Percaya kepada Allahnya. Kenapa bisa tenang? Mengerti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya.
Itu yang harus terjadi di dalam diriku. Itu yang harus terjadi di dalam diri saudara sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan melihat mujizat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara lihat ketika di dalam keadaan seperti itu. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang sedang Tuhan, ini merupakan doa Musa. Doa Musa yang belum kelihatan, belum terjadi. Musa hanya bisa percaya Tuhan akan melakukan itu baginya. Tuhan akan melakukan itu untuk umat Israel. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika mereka menghadapi situasi seperti itu. Tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Saudara, hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, berserulah seperti Musa kepada Tuhan dengan iman. Bukan berseru sebagai seorang yang merasa dan kemudian berkata, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Bukan. Tapi kita berseru karena kita percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berseru karena kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Saudara, ini penting di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya pada akhir-akhir ini. Saudara, dan apa akibatnya? Kita melihat ternyata Tuhan yang Musa itu bukan Tuhan yang tuli. Yang ada telinganya tapi nggak bisa mendengar, bukan. Yang ada tangannya tapi tidak bisa diulurkan untuk menolong Musa, bukan. Yang ada kakinya tapi tidak bisa bergerak, bukan. Tuhannya Musa adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi berkuasa melakukan segala perkara. Saudara, apa yang terjadi dan kita melihat akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi doa Musa. Tuhan katakan kepada Musa, Musa di dalam ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Musa dari segala sesuatu yang tidak masuk akal. Saya membaca di dalam satu berita bahwa seorang ahli sejarah ya, tahun 90-an yang bernama Rion Yates begitu ya, itu melakukan penyelidikan di Laut Teberau di mana umat Israel ini menyeberang. Dan dia kaget, kenapa? Dia menemukan kereta bekas Firaun. Kereta bekas Firaun berbeda dengan kereta yang dipakai oleh tentaranya. Keretanya Firaun ini dilapis dengan emas. Dan itu ditemukan sama orang ini. Ini memperkuat cerita Alkitab kita. Bukan ilusi, bukan halusinasi. Tetapi ini benar-benar terjadi. Ini adalah sejarah. Kenapa? Ada buktinya. Saudara, sebab itu jangan ragukan Allahku, Allahmu, Allah kita. Karena dia sungguh-sungguh ada, dia sungguh-sungguh eksis, dia sungguh-sungguh berkuasa, dia sungguh-sungguh menolong kita. Yakin, asal kita tetap tenang apapun yang terjadi. Karena situasi seperti ini bukan hanya menimpa orang Kristen, bukan hanya menimpa orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi berbahagialah orang yang tetap percaya kepada Yesus. Karena dia akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya sama seperti Musa ketika melihat pertolongan itu. Diklik tolong. Ya, sekarang pilihan ada pada kita. Maukah kita hidup tenang? Kalau saudara dan saya mau hidup tenang, percayalah pada Tuhan Yesus yang tidak berubah itu. Allah yang hidup. Tuhan di atas segala Tuhan
yang berkuasa melakukan segala perkara. Tapi kalau kita pilih hidup di dalam galau, percayalah kepada situasi. Percayalah kepada berita-berita yang ada di sekitar kita. Yang kadang-kadang kita susah membedakan mana yang hoax, mana yang berita benar. Oh, hoax kita anggap benar. Yang benar kita anggap hoax. Bisa terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Kita hidup di dalam ketakutan. Kita hidup di dalam kegalauan. Hiduplah dalam ketenangan. Karena Tuhan menolong kepada kita. Syaratnya percayalah tetap kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam situasi apapun juga. Yang mana yang saudara pilih. Pada saat ini saudaralah yang menentukan, bukan saya. Tolong diklik. Ini ayat yang terakhir. Kita melihat di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Kita ulangi lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Resapi. Biar ayat ini mempengaruhi pemikiran kita, bahwa dengan hidup dekat dengan Allah, keselamatan kita, pertolongan kita terjadi di dalam hidup kita. Satu kali lagi. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Dia membuang dosaku. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau lagi kejenakanku. Oh Yesus, jauh ke dalam Bapak Ibu Saudara, saya ajak bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Kami bersyukur buat pimpinan-Mu pada pagi hari Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami yang pertama. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Sebab itu kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kelepasan. Kami pulang dengan bergembira Tuhan. Dengan damai sejahtera. Karena Engkau yang sudah menjamah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa buat mereka yang berulang tahun. Yaitu Saudara Stella, Ibu Lauriko, Saudara Stefanus, Ibu Cunio Tuhan. Tuhan Engkau melihat keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Engkau sudah menambahkan umur mereka dalam bulan-bulan ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa Bapa. Buat Daniel Tuhan yang besok akan ujian untuk penerimaan mahasiswa. Tuhan kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu. Engkau memberi kepada dirinya hikmat akal budi dari surga. Sehingga dia akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya. Dan kami yakin Tuhan Engkau berkarya di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau pulang Bapa. Lindungi kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari hal yang tiada berkenan kepadamu. Tibakan kami dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, keselamatan, perlindungan daripadanya. Juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau, yang membuat engkau berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima